Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pagi hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Oke anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat sehat dan sempat untuk bisa mengikuti pembelajaran TIK pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, kemarin kita sudah belajar mengenai operating system, di mana ada 5 operating system yang paling terkenal. Yuk, apa saja? Iya, masih ingat. Yang pertama adalah Symbian, kemudian BlackBerry, yang ketiga adalah Windows Phone, yang keempat Android, dan yang kelima iOS. Oke, dimana kemarin operating system yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah Android. Ya, maka untuk itu hari ini kita akan belajar mengenai Android. Ada apa saja yang ada di Android, dan kemudian nanti kita akan berlatih ya masuk ke dalam satu buah aplikasi yang akan kita gunakan untuk pembelajaran TIK selama masa pandemi ini. Oke, semoga pandeminya cepat berlalu ya, sehingga kita bisa bertemu dan belajar TIK di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, hari ini sudah Ustadz kelompokkan mengenai aplikasi atau software yang ada di dalam Android. Ya, Ustadz sudah kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah di pojok kiri ada Google, kemudian ada alat, yang ketiga ada bawaan merek handphone, dan yang keempat adalah kebutuhan masing-masing. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu aplikasi-aplikasi bawaan dari Google. Kenapa Google? Teman-teman semuanya masih ingat? Karena Android adalah operating system yang dibuat oleh perusahaan Google. Oke, sehingga pasti di situ adalah muncul berbagai macam software-software yang ada buatan dari Google sendiri. Ada apa saja? Ya, yang pertama ini ada Google itu sendiri. Ini biasanya di situ ada asisten Google-nya atau Google Assistant. Kemudian ada YouTube, dan ini ya salah satu penyedia situs video terbesar ya dan terpopuler saat ini. Kemudian ada Gmail, di mana Gmail ini adalah email kita, ya email buatan dari Google, dan ini sekarang paling terkenal menggunakan Gmail. Kemudian ada kemarin kita sudah membahas sedikit tentang Google Maps. Ya, ini adalah lambang dari Google Maps. Kemudian ada Google Drive. Ini adalah tempat untuk menyimpan berbagai macam file yang ingin kita simpan. Ya, jadi kita akan mengupload file yang akan kita simpan ke Google Drive. Nanti suatu saat bisa kita download kembali. Ya, jadi itu ruangan yang cukup besar yang disediakan oleh Google untuk kita dapat menyimpan berbagai macam file. Kemudian ada Google Chrome, ya, ini untuk berselancar, ya, bisa mencari sesuatu di Google Chrome. Kemudian ada Duo ini adalah seperti halnya untuk video call. Kemudian ada Play Music, ini untuk mendengarkan musik, dan ini yang paling terakhir yang paling terkenal adalah Play Store, atau kemarin saya sebutkan adalah Google Play Store. Ini adalah toko aplikasi yang disediakan oleh Google. Oke. Ini yang pertama adalah aplikasi-aplikasi yang bawaan oleh Google. Jadi hampir di setiap HP yang beroperating sistem Android pasti ada berbagai macam aplikasi bawaan dari Google. Oke, yang kedua adalah alat. Ya, alat ada pun di HP teman-teman mungkin bisa dikatakan sebagai tools. Ya, karena tools dengan alat itu sama. Tools bahasa Inggris, alat adalah bahasa Indonesia. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi dasar yang ada di setiap handphone. Apa saja? Jelas adalah kontak untuk menyimpan nomor-nomor handphone, kemudian telepon juga nanti untuk menelpon, tapi ini menggunakan pulsa, bukan kuota. Kemudian ada pesan, itu juga menggunakan pulsa. Kamera seperti yang biasa kita butuhkan, ya pasti di setiap handphone sekarang ada kameranya.
Kemudian galeri, ini adalah untuk melihat hasil dari tangkapan kamera dan seterusnya. Kemudian file manager, ini untuk melihat berbagai macam file yang ada di HP kita. Untuk memindahkan dan mengatur semuanya lebih di situ. Kemudian ada kalkulator, jelas untuk menghitung, kalender untuk melihat tanggal, kemudian catatan, ini berisi seperti memo. Ya, kita menulis sesuatu yang mungkin kita nggak penting, nanti bisa dibuka kembali. Kemudian ada jam, ada radio FM, ada perekam, ini untuk merekam suara, perekam layar, ini untuk merekam video ini. Ya teman-teman, kita menggunakan perekam layar. Kemudian ada masukan, ada pemindai, unduhan, kompas. Ya ini mungkin kompas tidak semua HP ada kompasnya dan seterusnya. Ya ada banyak sekali. Ini yang memang aplikasi-aplikasi dasar yang insya Allah ada di setiap handphone. Oke. Yang ketiga adalah bawaan merek handphone. Nah ini adalah tergantung dari handphonenya masing-masing. Kebetulan Ustadz menggunakan sebuah handphone keluaran Cina. Ya ini ada aplikasi-aplikasi seperti ini. Ada Get Apps, ya ini hampir seperti Play Store, ya tapi ini buatan dari HP Cina ini. Kemudian ada tema, kita untuk mengatur gambar wallpapernya ataupun dengan tema-temanya. Kemudian ada Share Me, ya ini Share Me ini hampir mirip seperti Google Drive, ya jadi untuk mengirim atau menyimpan file-file yang mungkin di HP kita terlalu banyak, ya bisa kita kirim menggunakan Share Me. Ya, misalnya kita mengirim juga ke orang lain, kemudian orang lain yang punya Share Me juga bisa saling bertukar file dengan kita. Ada play film, ada musik, browser. Ya, browser ini seperti yang tadi Google Chrome, ya untuk berselancar di internet. Kemudian ada My Video, ada cuaca dan foto. Ya, ini setiap merek handphone biasanya adalah berbeda-beda. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi ini mereka sudah bekerja sama dengan merek handphone tertentu. Jadi ketika merek tersebut mengeluarkan sebuah handphone, pasti aplikasi-aplikasi ini juga bisa masuk ke dalam handphone tersebut. Dan teman-teman semuanya, dari ketiganya ini, Google, alat, dan bawaan merek handphone, aplikasi-aplikasi ini tidak bisa dihapus. Ya, teman-teman semuanya, selanjutnya di folder yang keempat ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita hapus, ya karena ini adalah sesuai kebutuhan kita. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang Ustadz unduh atau Ustadz download di Play Store, ya, dan semuanya gratis, tinggal kita download saja. Ya, Ustadz saat ini membutuhkan yang pertama adalah Murotal, ini untuk Ustadz dan anak-anak Ustadz. Kemudian Al-Quran Indonesia, kalau kita sedang di jalan ataupun di luar yang tidak membawa Al-Quran, bisa kita buka Al-Quran Indonesia. Kemudian ada Smart Office, ini biasanya adalah untuk dokumen-dokumen sekolah, ya, misalkan surat, itu bisa kita lihat, kita buka dengan Smart Office. Kemudian di baris yang kedua, ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasa Ustadz gunakan. Yang pertama adalah Power Director, ini untuk mengedit video, ya, membuat sebuah video pembelajaran ataupun apa saja bisa. Kemudian ada Video Converter, ini adalah untuk mengubah video, ya, agar bisa diedit kembali, ya, agar bisa masuk ke Power Director. Kadang-kadang ada video-video yang harus di-convert dulu, nah, makanya ini Ustadz siapkan Video Converter. Ya, ini Pixel Lab adalah untuk aplikasi membuat desain grafis, tapi ini lebih susah, nah, maka ini untuk berikutnya saja. Kemudian ada untuk sosial media, Ustadz hanya menginstal WhatsApp, ya, ini untuk perpesanan yang saat ini masih cukup walk it atau masih sering digunakan oleh orang-orang. Dan kemudian ini ada Canva yang insya Allah hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, ya, agar teman-teman juga bisa menginstal Canva, maka terlebih dahulu teman-teman Ustadz ajak untuk bisa ke
Google Play Store yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, ini penampakan dari Play Store, kita buka. Ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cari, tulis saja di atas Canva. Ini kebetulan tadi Ustadz sudah mencari. Nah, dan ini tampilan dari Canva adalah seperti ini. Kalau teman-teman belum menginstal, maka silahkan kata buka ini pasti akan berubah menjadi install ya. Maka teman-teman tinggal diklik saja installnya, kemudian nanti ditunggu sebentar dan insya Allah akan bisa dibuka. Ya, karena Ustadz sudah menginstal, maka Ustadz kata installnya berubah menjadi buka. Maka tinggal Ustadz klik saja bukanya dan akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, di awal teman-teman pasti akan diminta untuk login ya. Ini bisa menggunakan Facebook dari teman-teman ataupun orang tua. Ya, kemudian atau kalau tidak punya Facebook bisa menggunakan akun Gmail-nya. Ya, semua akun email yang belakangnya ada kata @gmail itu bisa digunakan untuk login pada Canva. Ustadz biasa menggunakan Gmail-nya saja. Oke. Ya. Tunggu sebentar dan bisa masuk. Alhamdulillah. Ya, ini adalah tampilan dari Canva teman-teman semuanya. Ya, ini sudah ada template-template yang bisa kita gunakan. Ya, konsep-konsep yang sudah disiapkan oleh tim Canva untuk bisa kita edit dan kita ganti menjadi apa yang kita butuhkan. Oke teman-teman semuanya, di Canva ini sudah ada kategorinya masing-masing. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya butuhnya untuk apa, upload di WhatsApp, apa di Facebook atau di Instagram atau di YouTube dan seterusnya. Ya, ini ada kategorinya banyak sekali. Ada, kita lihat dari kiri ke kanan ya, semua kategori ini untuk semuanya. Kemudian ada video di bawahnya, ada kiriman Instagram, ada cerita Instagram. Ini sudah sendiri-sendiri karena memang bentuk dari kiriman Instagram dan cerita Instagram ukurannya berbeda. Kemudian ada logo, ada poster, undangan, kartu nama, kolase foto, label, kartu selebaran, risam, pengumuman, sampul Facebook, status WhatsApp, kiriman Twitter, pin Pinterest, sertifikat, beranda buku dan sebagainya. Oke teman-teman semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang alat-alat yang bisa kita gunakan pada aplikasi Canva ini. Ya, kita akan mengambil sampel, misalkan kita akan membuat sebuah kartu nama. Ya, kita klik kartu nama. Setelah kita buka ternyata ada kategori lain lagi yang sudah menyesuaikan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh tim Canva. Ya, jadi kalau kita melihat ada kartu nama guru, ada pengacara, itu ya nanti kita cek dulu ya. Misalkan kartu nama guru itu templatenya seperti ini. Oke, kalau kita lihat kategori yang lain, misalkan kartu nama tentang pengacara ya, ini konsepnya pun juga mengarah atau mengacu kepada pengacara. Oke, jadi kalau kita lihat ada kartu nama bisnis restoran, kartu nama pribadi ya. Kemudian kalau teman-teman berarti kartu nama pelajar, kita buka. Nah, ini contoh-contoh dari kartu nama pelajar. Oke, teman-teman bisa mengambil konsep-konsep ini. Saran Ustadz adalah carilah yang ada tulisan gratisnya ya, sehingga nanti bisa kita gunakan dengan gratis ya, tanpa harus membayar. Oke, misalkan kita ambil salah satu, kita klik. Nah, kalau sudah diklik teman-teman, ada kata edit ya, teman-teman bisa klik saja editnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit dengan cara, ada kalimatnya di situ, ketuk sesuatu untuk mulai mengedit. Berarti ketuk aja sesuatu. Misalkan tulisan Bellingham University-nya diketik ya, diklik.
nanti akan muncul ada menu-menu di bawah ya. Ini ada menu font, itu segitiganya kita klik ke bawah. Nah, ini akan muncul huruf-huruf yang bisa kita gunakan ya, tapi ada yang bertanda mahkota, ada yang tidak. Artinya adalah yang bertanda mahkota itu yang berbayar. Jadi teman-teman bisa memilih yang gratis saja. Oke, banyak sekali terdapat huruf yang bisa kita gunakan. Ya, misalkan nah, seperti ini. Kalau sudah diklik nanti akan berubah sendiri sesuai dengan font yang kita pilih. Kalau sudah, kita klik checklist. Oke. Selanjutnya di sebelah nama-nama huruf ada angka 24. Ini adalah ukuran dari tulisannya. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ya, bisa ditarik saja seperti ini, atau bisa diketik dengan angkanya diklik, nanti akan muncul angka yang bisa kita ganti. Nah, ukuran 12, misalkan ukuran 25, pasti akan berbeda. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah warna. Ini untuk merubah warna seperti yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, klik checklist. Nah, kemudian di bawah teman-teman, ini ada dari kiri ya, kita coba. Ini adalah untuk rata tulisannya, rata tengah, rata kiri, atau rata kanan. Kita klik saja, ini untuk rata kanan. Kalau kita klik lagi, jadi rata kiri. Kalau kita klik lagi, rata tengah. Seperti itu. Kemudian di sebelahnya, sebelah kanannya adalah huruf B. Ini kalau kita klik akan berubah menjadi lebih tebal atau lebih tipis. Nah, kalau kita seleranya lebih tebal, nanti klik saja yang B-nya. Nah, kalau sudah biru berarti dia sudah dalam keadaan hurufnya tebal. Kemudian di sebelahnya B ada I miring. Ini adalah untuk tulisannya menjadi italik atau miring. Nah, kemudian sebelahnya I ada AA. Ini adalah untuk merubah tulisan yang kita rubah menjadi huruf kapital semua. Kalau kita klik lagi, jadi kecil lagi. Oke, kemudian ada spasi. Kalau kita klik spasi, akan muncul spasi huruf dan tinggi garis. Bedanya di mana? Yuk kita lihat. Spasi huruf. Kalau kita semakin perbesar, maka hurufnya akan semakin renggang. Ya, kemudian kalau tinggi garis, kalau kita semakin besarkan, maka jarak antar barisnya semakin renggang. Ya. Jadi seperti itu fungsi dari spasinya. Ya, teman-teman, kita lanjutkan. Di bawah kalimat ketuk sesuatu untuk mulai mengedit, ini ada tanda plus di pojok kanan bawah. Ini adalah fungsinya untuk menambahkan teks, gambar, video, stiker, ilustrasi, template, logo, dan halaman. Ya, teman-teman, di sini bisa menambahkan teks ya. Ini bisa tambahkan teks langsung ataupun teks yang sudah ada di konsep dari tim Canva. Ya, kalau cukup teman-teman menambahkan satu buah teks biasa, cuma tinggal tambahkan teks saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman edit. Bagaimana cara mengeditnya? Tinggal diklik. Nah, ini teksnya bisa kita hapus dulu, nanti ditulis ketik teks yang teman-teman butuhkan. Misalkan Indonesia. Nah, seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa klik checklistnya. Ya, untuk menambahkan yang lain, teman-teman bisa tambahkan lagi. Ada gambar. Ini bisa diambil dari galeri maupun bisa diambil dari
gambar yang sudah disiapkan oleh tim Canva. Oke, kemudian ada lagi tambahkan video. Bisa diambil juga dari galeri dan juga dari video yang sudah disiapkan oleh tim Canva. Oke, kemudian bisa menambahkan lagi adalah stiker. Ini adalah gambar bergerak. Ya, banyak sekali pilihannya dan teman-teman harus jeli mencari sesuatu yang gratis-gratis saja. Oke, kemudian ada setelah stiker adalah ilustrasi. Ini untuk gambar-gambar yang tidak bergerak. Ingat, pilihlah yang tidak ada tanda mahkotanya. Oke, kita tambah yang lain. Ada template. Ya, ini tambahan untuk yang lainnya. Kemudian logo. Ya, ini logo tidak bisa karena logo hanya untuk yang berbayar saja. Kemudian ada menambahkan halaman baru. Ya, jadi sementara ini pengenalan awal untuk aplikasi Canva. Ya, untuk minggu depan insya Allah teman-teman kita akan membuat sesuatu dengan menggunakan Canva ini. Ya, maka untuk itu sebelum kita praktek untuk minggu depan, teman-teman silahkan bisa diinstal terlebih dahulu aplikasi Canva-nya, kemudian nanti bisa dicoba-coba. Oke, terakhir adalah bagaimana cara menyimpan gambar yang sudah kita buat. Yang pertama adalah teman-teman lihat di pojok kanan atas ada tanda panah ke atas yang berwarna biru. Kita klik saja. Ya, kemudian nanti akan muncul berbagai macam sosial media yang bisa langsung kita kirimkan kepada sosial media yang kita butuhkan. Atau kalau mau disimpan adalah pilih yang paling atas, simpan sebagai. Ini ternyata disarankan oleh Canva. Berarti kita coba klik. Nah, ini adalah yang disarankan dalam menggunakan jenis filenya PNG, karena PNG ini gambar berkualitasnya tinggi. Ya, sementara kalau JPEG berukurannya lebih kecil dan sebagainya. Kita ikut yang disarankan. Kemudian yang terakhir adalah kita klik unduh. Nah, maka langsung tersimpan di galeri kita. Ya, ini bisa langsung kita kirim kepada aplikasi yang kita tuju. Nah, misalkan WhatsApp dan sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, kita cek coba di galeri apakah sudah masuk. Dan ini gambar yang tadi sudah kita buat. Ya, seperti itu teman-teman semuanya untuk hari ini. Jangan lupa untuk bisa belajar lebih giat lagi, install aplikasinya, kemudian teman-teman coba-coba membuat sendiri terlebih dahulu. Oke, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kesempurnaan milik Allah, Ustadz hanya manusia, tempatnya kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.